Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kita tetap semangat ya walau di siang hari. Kita di pelajaran apa ini? Oke, coding dan AI. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu coding dan kecerdasan artifisial. Tadi kita udah melaksanakan penguatan pendidikan karakter ya. Ngapain aja sih PPK tuh kalau di SMA 12 Bandung? Perjalanan literasi, baca Quran, terus? Lagu Indonesia Raya. Oke, apa? Indonesia Raya, terus podcast ya. Ada podcast ya, kalau hari Kamis ya podcastnya bahasa Sunda ya. Nah kita alhamdulillah sudah melaksanakan PPK dari mulai berdoa, kemudian literasi, baca Quran, kemudian kita juga sudah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan podcast ya. Nah sekarang di Mapel Coding dan AI kita sudah masuk ke pertemuan ketiga ya. Oke, kedua, oke siap yang kedua. Yang pertama kemarin masih di kesepakatan kelas ya, dimana di bukunya itu kalian sudah tercantum rapi ya. Halaman 1 apa? Identitas. Halaman 2-nya? Halaman 2-nya kontrak KBM. Halaman 3-nya? Jurnal nilai ya, jurnal nilai. Oke. Nah kemudian apa aja sih yang dipelajari di KKA selama 1 tahun ini? Namun sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu, kemudian acungkan bukunya ketika mengabsen ya. Kemudian kalian jangan lupa juga kalau di pelajaran Ibu selalu ada reward dan punishment ya. Rewardnya seperti tadi telah membantu Ibu pasangin infokus, telah bantuin Ibu ambilin handphone, bantuin menghapus papan tulis. Itu sama Ibu dikasih reward ya. Reward apa? Bintang ya. Dan kalau kalian melanggar kontrak dapat apa? Dapat diskon ya, dapat diskon penilaian ya. Kebetulan lagi flash sale ya, jadi diskon awal bulan kalau kalian melanggar ya. Boleh ya. Aishwarya, oke, Masya Allah ya. Ajeng Gendis. Untuk materi KKA ya ada 6 ya, ada 6 yang dipelajari. Itu yang pertama itu berpikir komputasional, kemudian literasi digital, kemudian literasi dan etika kecerdasan artifisial, itu 3 bab di semester 1. Kemudian semester 2-nya proyek pengembangan ya aplikasi artificial ya, kecerdasan artifisial. Jadi contohnya yang kita bikin chatbot itu ya. Kemudian algoritma pemrograman dan yang terakhir analisis data ya. Baik, silakan dibuka Waygrow-nya, kemudian masukkan kodenya di 338244 ya. 338244. Silakan. Ininya apa Bu? So, kalian login ya. Pemahaman computational thinking atau berpikir komputasional ya untuk SMA kelas 10 ya. Next ya. Nah, tujuan pembelajarannya, oke, ada di handphone kan? Cung yang mau membacakan. Boleh tadi yang itu kabel, cina boleh. Neng silakan dibacakan tujuannya apa? Nah, silakan. Dari tujuan yang kalian bacakan tadi, silakan jawab dalam waktu 30 detik. Next, coba next. Atau refresh. Ayo. Baru 26 orang yang menjawab. Nah, kita lihat ya. Oke, top skor sementara ada di Malika ya. Baik, ya jawaban yang benar adalah apa? Memahami konsep computational thinking ya. Berikutnya ya. Sebentar. Nah, mengapa nih computational thinking ya menjadi keterampilan penting dalam modern berpikir komputasi ya?
Baik, sebentar lagi Ibu akhiri ya. Benerin. Nah, sip. Ibu akhiri pertanyaan ya. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Oke, kita lihat jawaban-jawabannya ya. Di sini bisa terlihat ya. Nah, oke ya. Ada yang mau membacakan jawabannya? Boleh itu yang duluan mengacu? Boleh ke depan di sini menemani Ibu. Dan dibawa buku catatannya untuk dikasih bintang ya. Boleh, silahkan dibacakan. Saya adalah karena di zaman sekarang yang serba era modern diperlukannya kecerdasan komputasional dan algoritma. Oke, pokoknya sangat penting lahnya ceritanya Maya. Terima kasih. Baik, berikutnya. Nah, ini ada pengantar computational thinking. Ada yang mau membacakan? Yang belum dapat bintang, boleh dah. Sayap sini, boleh di depan Syaika. Boleh di depan, Ibu. Maliknya ke sana aja. Pengantar computational thinking adalah sebuah pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan cara berpikir seperti seorang ilmuwan komputer. Ini bukan tentang belajar coding, melainkan tentang bagaimana kita menguraikan masalah kompleks, mengenali pola, melakukan abstraksi, dan merancang langkah-langkah solusi. Dalam coding KA, CT adalah fondasi utama. Tanpa computational thinking, coding hanya akan menjadi serangkaian instruksi tanpa arah. Dengan computational thinking, kita bisa menciptakan program yang logis, efisien, dan efektif untuk berbagai persoalan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Boleh ya Ibu kasih bintang? Sini kan? Baik, berikutnya ya dari yang barusan dibaca, apakah masih ada materinya? Oke, ya silakan dijawab. Langkah-langkah computational thinking ya. Boleh Neng, di depan Neng. Ya, yang duluan mengacu. Bawa buku catatannya. Ada 4 macam kan? Boleh sini. Ya. Terdapat 4 langkah-langkah computational thinking. Yang pertama, dekomposisi, yaitu memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola. Yang kedua, ada abstraksi, yaitu fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Selanjutnya, ada pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan atau tren dalam masalah atau bagian-bagiannya. Yang terakhir ada algoritma, yaitu mengembangkan langkah-langkah solusi yang terstruktur dan berurutan. Oke, sip, mantap ya. Ibu berikan bintang Kejora ya untuk Ajeng. Oh, udah 1 nih bintangnya. Bintang apa? Kejora. Bukan maksudnya dari apa? Minggu kemarin. Oh, menghapus. Iya, minggu kemarin ya. Siap ya. Berikutnya itu ya, ada dekomposisi, ada abstraksi, ada algoritma ya, kemudian ada pengenalan pola ya. Nanti kalian bisa lebih paham kalau lihat LKPD ya. Berikutnya, coba ya dijawab. Langkah pertama dalam menyusun solusi dengan computational thinking adalah titik-titik masalah menjadi bagian-bagian kecil yang tadi sudah dibaca. Nyata yang bisa diselesaikan oleh computational thinking. Mencari jalur terpendek di peta. Bagaimana aplikasi peta menentukan rute tercepat atau terpendek dari lokasi A ke B? Ini melibatkan dekomposisi jaringan jalan, pengenalan pola, simpul dan tepi, abstraksi dari detail jalan, dan algoritma pencarian jalur. Misalnya Dijkstra. Yang kedua, menyusun jadwal pelajaran. Bagaimana menyusun pelajaran yang tidak ada bentrok dan memenuhi semua kriteria guru, kelas, waktu, dan mata pelajaran. Ini memerlukan analisis sebuah variabel, mencari pola ketersediaan, abstraksi dari preferensi individu, dan algoritma penjadwalan. Sudah? Oke, tepuk tangan dong. Ibu kasih bintang ya.
Tapi ini teh nanti ada diskon sampul ya. Ya. Evaluasi efektivitas solusi C5. Setelah menyusun model atau algoritma, langkah krusial berikutnya adalah mengevaluasi seberapa baik solusi tersebut bekerja. Yang ke-1, uji kasus. Menjalankan model atau algoritma dengan berbagai skenario input untuk memastikan output yang benar. Yang kedua, analisis kompleksitas. Mempertimbangkan efisien waktu dan ruang yang membutuhkan algoritma untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, validasi dan verifikasi. Memastikan bahwa model atau simulasi secara akurat mempresentasikan masalah dunia nyata dan bahwa implementasinya bebas dari kesalahan. Baik. Top skor hari ini. Oke, ada Zaki, ada Nazib, ada Sir Ibrahim. Boleh ke depan ketiga pemilik akun itu. Boleh ke depan dengan membuktikan nama akunnya ya. Siapa? Zaki. Satu lagi mana? Bawa dong. Nah jadi ini tiluan. Ayo. Syir Ibrahim. Nah ini ya. Bagi yang nilainya 91 sampai 100 tulis seadanya. Kalau 91 91, kalau 100 100 ya. Tapi kalau yang nilainya ini ya 82, 73 dan lain-lain, tulis aja di 83 ya. Tulis aja 83. Di jurnal, ada jurnal nilai? Di sini nih. Nah, ini nih, waktunya waktu hari ini Kamis 7 Agustus 2025. Kegiatannya berpikir komputasional ya. Lalu nilainya tulis sesuai yang kalian tadi disampaikan nilainya berapa ya. Oke? Sudah bisa dipahami? Baik ya. Oke. Nah, sekarang waktunya LKPD ya. Nah, waktunya LKPD ya. Lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu akan berikan LKPD-nya dalam bentuk Canva template. Sudah Ibu sediakan di sana soalnya. Kemudian kalian langsung kerjakan ya, boleh dibantu dengan per timnya itu 2 sampai 3 orang. Jadi minimalnya 2 orang, harus ada kolaborasi ya. Maksimalnya 3 orang ya. Bisa Canva kolaborasi, nanti Ibu kirimkan Canva template-nya ya. Oke. Coba di stop dulu. Baik, tadi udah selesai ya LKPD-nya ya? Udah selesai, udah dikerjain ya. Nah, kemudian mempresentasikan nanti ya. Siapa yang mau mempresentasikan nanti bisa ke depan ya. Kemudian nanti akan Ibu berikan penilaian ya. Nah, ceritanya ini sedang mengerjakan LKPD. Penyebab macet ini lemot baca dulu aku baru masuk. Baik ya, ada yang udah selesai ya, ada yang udah selesai LKPD-nya, ada yang mau mempresentasikannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira, saya Syafiq.
Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang kasus satu itu lalu lintas simpang. Untuk dekomposisinya itu ada penyebabnya volume kendaraan tinggi, lampu merah merah. Untuk pola waktu kejadian, jam pulang sekolah, abstraksi, fokus pada pengaturan lampu lalu lintas. Algoritmanya ada di sistem lampu lalu lintas berdasarkan kebanyakan. Selanjutnya kelas 2 akan dijelaskan oleh Oke, di sini saya akan menjelaskan kasus 2. Kasus 2, sistem bagi nominasi film. Untuk dekomposisinya yaitu faktor genre, waktu menonton, dan rating. Di sini polanya adalah referensi genre tertentu. Abstraksi yang ada adalah fokus pada genre dan rating. Algoritmanya rekomendasi berdasarkan kesamaan referensi. Simulasinya uji coba dengan teman sekelas. Di sini juga saya akan menjelaskan kasus 3, yaitu jadwal belajar efektif. Dekomposisinya adalah kegiatan belajar, ekskul dan tugas rumah. Polanya waktu belajar paling penting. Abstraksinya eliminasi waktu tidak penting. Algoritmanya pembagian waktu berdasarkan prioritas dan dapat disimulasikan dengan implementasi jadwal selama seminggu. Di sini kasus 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk kasus 4 atau yang terakhir yaitu filter komentar kasar. Yang pertama ada dekomposisi, yaitu definisi komentar kepada komentar kasar dapat terlarang. Untuk pola kasar yang berganti. Untuk abstraksi, fokus pada kalimat tertentu. Dan untuk algoritma sistem deteksi kata terlarang. Dan yang terakhir, simulasi pengujian dengan contoh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus tepuk tangan untuk semuanya dan untuk hari ini ya. Oke, silakan Ibu berikan bintangnya. Oke ya, tadi kan udah selesai ya. Materinya udah, LKPD-nya udah, kemudian ngerjain udah, presentasinya juga udah ya. Nah, saatnya asesmen ya. Asesmen ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini ya. Oke, silakan dibuka Wayground-nya, kemudian join. Angkanya di 361547 ya. Nah, baik. Nah, alhamdulillah ya udah selesai ya semuanya ya, dari mulai awal pembelajaran sampai akhir ya. Nilainya juga alhamdulillah bagus-bagus ya. 10-9 ini emang keren juara. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Nah, baik ya. Saatnya penutupan ya. Ada yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Misalnya hari ini saya merasa senang sudah belajar coding dan AI. Kedepannya saya akan lebih rajin misalnya kayak gitu. Ada yang mau menyampaikan nggak? Cung, seorang aja ke depan. Asli loh ini. Asli. Ada nggak? Cung. Boleh neng lagi lah, boleh. Ke depan ya. Bagaimana perasaannya hari ini sebelum penutupan ya? Lumayan bintang kejora. Iya, ke sana. Perasaan saya senang, yang pertama karena dapat belajar kembali berpikir komputasional atau computational thinking yang bisa saya implementasikan untuk tugas saya sehari-hari, baik di rumah atau di sekolah, seperti menyusun jadwal belajar mandiri di rumah dengan cara-cara yang sudah tadi dijelaskan. Jadi senang karena pasti sangat bermanfaat bagi saya selanjutnya. Oke, sama-sama. Tepuk tangan dong, udah berani ke depan. Nanti Ibu kasih bintang ya. Baik ya. Kemudian kita akhiri dengan doa dong oleh KM. Yang mana KM-nya? Boleh dipimpin? Ya. Siap. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam.